Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channelnya Miftah. Salam kenal untuk teman-teman yang baru aja nemuin channelnya aku. Semoga channelku ini bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman yang menonton video-video aku. Seperti di judul, aku mau nge-food prep lagi. Nah, sebelum aku nge-food prep, aku mau ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke pasar untuk belanja dulu nih teman-teman. Nah, ini tuh aku belanjanya di Pasar Cengkareng. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di dekat-dekat sini, di dekat-dekat Pasar Cengkareng, boleh komen di bawah ya. Karena beberapa waktu lalu ada yang komen katanya beliau tuh dari sekitaran sini, jadi beliau tuh juga sering gitu ke Pasar Cengkareng. Mungkin teman-teman ada lagi yang tinggalnya di sekitaran Cengkareng atau ada dari daerah mana aja nih teman-teman yang sudah mampir di channel aku, boleh ya komen di bawah. Kali ini belanja mingguannya aku ditemenin sama adik aku. Ini tuh adik kandung aku sendiri, jadi aku tuh punya adik satu laki-laki. Nah, adikku tuh masih nunggu pengumuman kapan sih kuliahnya tuh offline. Dan kebetulan adik tuh kuliahnya di Jakarta. Karena ada adik, jadi di rumah itu tambah satu orang. Jadi aku masaknya pasti dilebihin daripada biasanya. Karena biasanya kan 2 orang dewasa, aku dan suami, dan juga satu anak aku yang masih umur 3 tahun. Karena sekarang ada adik, jadi sekarang itu bertambah gitu masaknya. Tapi alhamdulillah untuk budget selama 1 minggu belanja mingguan atau belanja sayuran ini, alhamdulillah aku nggak tambahin dan itu cukup. Dengan uang atau budget 200.000 tuh alhamdulillah cukup untuk kami berempat, 3 dewasa dan 1 orang balita. Ya, satu aja. Ya. Oke, ini aku udah sampai rumah dan aku akan nge-food prep. Ini yang pertama cabai, aku beli cuma 10.000, jadi 5.000 cabai hijau kecil, 5.000 cabai besar yang merah. Jadi aku tuh nggak bisa masak yang terlalu pedas teman-teman. Teman-teman percaya nggak sih kalau aku tuh masak cabai tuh bener-bener aku hitungin sekitar, biasanya kalau aku masak ditumis gitu ya, untuk cabai tuh paling sekitar 10 aja gitu. Kalau lebih juga nggak lebih dari 15 batang untuk cabenya gitu. Karena emang aku nggak bisa makan pedas dan suami maklumin itu. Jadi suami juga nerima aja. Asalkan yang penting masih tetap ada rasa cabai. Kalaupun memang benar-benar kurang pedas, biasanya suami atau adik nanti akan ngulek bikin sambal sendiri gitu teman-teman. Nah, ini tempe segini tuh 5.000 aja. Ini biasanya ya aku goreng atau aku bikin orek tempe atau kering tempe gitu ya teman-teman. Biasanya juga dalam 1 minggu aku tuh beli tempe atau tahu tuh bisa sampai 2 kali. Jadi nggak beli 1 kali terus aku simpen, karena biasanya kalau aku beli 1 kali untuk selama 1 minggu itu tengi gitu, bau gitu, kayak basi gitu ya. Jadi biasanya per 3 hari atau per 4 hari gitu aku akan beli lagi. Jadi setiap kali aku belanja sayuran untuk 1 minggu, aku selalu beli
protein hewaninya itu 3 macam atau 4 macam. Jadi aku bikin lauk itu nggak selalu ikan ataupun daging setiap harinya. Jadi diselang-seling gitu loh teman-teman. Misalkan hari ini aku buat lauk ikan, besok berarti tahu. Terus besoknya lagi berarti ayam misalkan gitu. Terus besoknya lagi tempe atau telur. Nah ini aku beli jagung, satu bijinya ini harganya 2.000. Terus aku beli 2 jadi 4.000. Terus ini putren atau janten, segini tuh harganya 5.000. Ini juga kesukaannya anakku, jadi janten atau putren ini ditumis terus dicampur sama telur gitu, suka banget dia, pasti makannya habis banyak banget kalau disayurin ini. Nah ini tuh ikan laut kesukaan aku dan suami karena emang gurih banget ikan ini tuh. Tapi aku nggak tahu namanya tuh ikan apa. Teman-teman mungkin ada yang tahu. Ini tuh ikan apa? Ikan kembung atau ikan apa? Aku juga nggak tahu. Ini tuh gurih banget, dibumbuin pakai garam gitu aja udah enak banget. Apalagi kalau diulekin bumbunya yang lengkap, jahe, kunyit gitu, makin sedap. Nah ini aku mau beresin bumbu-bumbu dapur. Ada serai, laos, jahe, kunyit. Mohon maaf ya teman-teman, ini tuh dapurku nggak estetik banget gitu. Ya mohon doanya ya, semoga Allah kasih kesempatan nanti aku bisa punya dapur yang estetik dan cantik. Supaya makin semangat lagi untuk masak dan nge-food prepnya. Amin. Nah ini aku beli daging ayam di hari yang berbeda, makanya ini pakai bajunya juga beda ya teman-teman. Jadi sisa dari belanja di pasar itu aku beliin ayam dan juga tempe tahu lagi. Ini dia penampakan belanja mingguan kali ini. Nah ini aku lagi nutup-nutupin, mau aku masukin ke dalam kulkas. Seperti biasa aku selalu melibatkan anakku dan anakku memang selalu datang kalau udah waktunya nutup-nutup, terus masukin ke kulkas. Jadi sambil nutup-nutupin kayak gini tuh biasanya anakku tuh tanya ini sayuran apa namanya, atau aku yang kasih tahu ini warnanya apa gitu-gitu. Jadi sambil bantuin sambil bermain.
Lanjut. Nah, kali ini aku mau share ke teman-teman menu untuk 1 minggu dengan bahan makanan yang sudah aku food prep barusan. Yang pertama untuk hari Senin, jadi masak paginya aku masak tumis kangkung dan juga lauknya tempe goreng. Jadi kalau aku masak pagi itu berarti untuk sarapan dan juga untuk makan siang. Selanjutnya untuk makan malamnya aku nyayur tumis toge dicampur sama tahu digoreng gitu. Terus lauknya ada telur goreng. Jadi stok telur masih ada waktu itu ya teman-teman. Menu makan anak aku biasanya aku sebelum masak akan aku tanya dulu nih anak aku mau makan apa gitu. Kalau di kulkas ada apa gitu dia nanti akan milih sendiri. Dan ini aku tulis aja untuk hari Seninnya janten dan juga telur. Jadi tumis janten atau putren dicampur sama telur ya teman-teman. Selanjutnya untuk menu hari Selasa, untuk sarapan dan juga makan siang aku bikin sayur bening. Sayur beningnya itu isinya ada janten, terus ada kol dan juga wortel. Dan lauknya aku bikin ikan laut goreng. Nah untuk makan malamnya aku bikin ikan laut goreng lagi. Terus sayurnya tumis sawi caising. Untuk anak aku karena itu kan ada sayur bening, jadi anak aku juga makannya sayur bening. Jadi aku gak masakin lagi ya teman-teman. Untuk malam harinya anak aku kasih ikan laut goreng juga. Terus kalau misalkan mau masak ya aku masakin. Kalau misalkan mau aku kasih sayur ya aku kasih sayur. Biasanya aku juga tanya dia mau apa. Hari Rabu untuk sarapan dan juga makan siang aku numis kacang panjang dengan tahu. Lalu lauknya telur goreng lagi. Sederhana kan teman-teman menu makannya, tapi alhamdulillah suami aku seneng, bahagia gitu kalau makan dari masakan istrinya meskipun itu sederhana. Alhamdulillah. Lalu malam harinya aku masak tumis toge, lauknya tahu dicampur sama telur gitu teman-teman, terus digoreng. Nah untuk anak aku nih aku tulis aja tumis labu dan juga telur. Lanjut hari Kamisnya aku mau buat soto. Nah kalau buat soto ini bikin happy banget. Kenapa aku bilang happy? Jadi kalau bikin soto ini bisa seharian makan tuh pakai soto aja. Bahkan bisa sampai untuk besok paginya teman-teman. Terus hari Jumatnya pagi untuk sarapan juga soto, biasanya memang masih yang udah-udah sih seperti itu ya. Nah terus siangnya aku mau masak tumis buncis dan juga tempe dan ikan lele goreng. Lalu untuk malamnya kalau misalkan tumisnya masih ya makan pakai tumis buncis lagi. Tapi kalau misalkan tumisnya habis ya aku bikin ikan lele goreng, terus bikin sambal dan juga pakai lalapan labu kecil tadi ya teman-teman. Lalu hari Sabtu untuk sarapannya aku bikin capcay. Capcaynya itu isinya ada janten atau putren, ada wortel dan ada buncis. Lalu lauknya aku coba buat bakwan jagung. Terus malam hari bikin mie rebus aja deh, kayaknya enak gitu. Aku dan suami tuh jarang banget teman-teman makan mie instan. Kalau pengen makan mie ya aku bikin mie sendiri pakai mie cap 3 ayam. Terus bumbunya aku bikin sendiri gitu loh teman-teman, pakai bawang merah, bawang putih, kemiri. Lanjut. Yang terakhir untuk hari Minggunya sarapan dan juga makan siang aku bikin sayur bening lagi. Aku masukin aja sawi, wortel dan juga buncis. Kalau misalkan sawinya habis berarti bisa diganti dengan kol. Terus aku bikin lauknya lele goreng.
Ini juga kalau masih ya teman-teman. Kalau misalkan habis ya berarti optionnya aku beli tempe goreng gitu. Lalu malamnya aku bikin tumis mie putih, mie soun gitu loh teman-teman. Dan lauknya sambal telur. Oke, ini dia menu sederhana untuk makan keluargaku. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman boleh bantu subscribe, komen di bawah, dan juga kasih jempol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.